بسم الله الرحمن الرحيم. At-tustari ya, Tari. bidhammit ta'il awal wa fathit ta' tsaniyah. At-tustari, tustar ya, wilayah tustar. Jadi karya Imam At-Tustari. Taib, at-ta'rif bi muallifi hadzal at-tafsir. Muallifu hadzal tafsir huwa Abu Muhammad Sahal, namanya Sahal. Ya, namanya Sahal. Sahal ibn Abdullah ibn Yunus ibn Isa ibn Abdullah At-Tustari. Al-Maulud bitustar. Ya, bitustar. Ini sudah dikasih harokat. Bitustar. Sanata mi'atain wa qila sanata ihda wa mi'atain min hijrah. Ya, berarti beliau ini termasuk ulama al-qarn berapa? Abad keberapa? Imam Sahal At-Tustari ini ulama qarn berapa? Ya, Thalibat? Al-Maulud? Al-Qarn Tsalits? Hah? Qarn Tsalits. Al-Qarn Al-Hijri. Termasuk salafus saleh bukan? Termasuk salafus saleh bukan? Termasuk salaf bukan? Termasuk salaf bukan? Ya, Thalibat, termasuk salaf bukan ini Imam At-Tustari? Ya, salaf, ya, termasuk salaf. Kenapa? Karena ulama ahli sunnah yang hidup pada 300 tahun pertama Hijriyah itu termasuk salafus saleh. Ya, seperti sabda Nabi SAW, berdasarkan sabda Nabi, khairukum qarni tsummal ladzi yalunahum tsummal ladzi yalunahum. Nah, jadi beliau ini hidupnya juga bersamaan dengan hidupnya para a'immatul madzhab al-fiqhiyah al-arba'ah. Ya, di antara ulama-ulama mazhab fikih yang keempat. Ya. Baik, khususnya beliau sezaman dengan Imam Ahmad ini ya. Kana rahimallahu min kibaril arifin wa lam yakun lahu fil wara' nazirun wa kana sahibu karamat wa laqiya Syekh Dhunnun al-Misri. Nah, ini seorang tabi'in dari kalangan sufi, Dhunnun al-Misri, tabi'in atau atba'ut tabi'in ya, di Makkah. Wa kana lahu ijtihadun wafir wa riyadhu 'azimah. Aqama bil Basrah, riyadhu 'azimah ini biasanya menjadi kajian khusus dalam ilmu tasawuf ya. Riyadhu itu artinya latihan ibadah. Ya, latihan zuhud, latihan tidak banyak berpuasa, banyak melakukan qiyamul lail, banyak zikir. Nah, itu riyadhah dalam kajian tasawuf. Aqama bil Basrah zamanan tawilan wa tuwfiya biha sanata 83 wa 200 wa qila 73 wa 200 farahimahullahu rahmatan wasi'ah. Nah, jadi beliau termasuk ulama abad ketiga Hijriyah ya, hidup setelah tahun 200 Hijriah dan wafat pada tahun sekitar 200-an Hijriah, berarti abad ketiga Hijriah. Ini Imam Sahal At-Tustari. At-ta'rif bi hadha tafsir wa tariqatu mu'allifihi fihi. Hadha tafsir matbu' fi mujallad saghir al-hajm. Wa lam yata'arrad fihi mu'allifuhu li tafsir al-Qur'an ayat-ayat. Nah, ini salah satu ini informasi terkait dengan kitab tafsirnya ya. Di antaranya adalah beliau tidak lengkap 30 juz menafsirkan ayat Al-Quran. Ya. Bal takallam an ayat ma'dudah wa mutafarriqah min kulli surah. Hanya mengambil beberapa ayat saja yang terbatas. Wa yadhharu lana anna Sahlan radhiyallahu anhu lam yu'allifu hadzal kitab wa innama hiya aqwalun qalaha Sahlun fi ayatin mutafarriqah min Al-Quran. Tsumma jama'aha Abu Bakar Muhammad ibn Ahmad Al-Baladi. Nah, ini informasi penting nih. Rupanya kitab tafsir Al-Quranil Azim karya At-Tustari tadi itu tidak ditulis langsung oleh sang imam. Tapi itu merupakan pendapat-pendapat yang dikumpulkan oleh Abu Bakar Muhammad ibn Ahmad Al-Baladi. Ya, al-madhkur fi awal kitab alladhi yaqulu katsiran qala Abu Bakar. Nah, jadi dalam kitab itu sering dikatakan qala Abu Bakar, maksudnya adalah Abu Bakar Muhammad ibn Ahmad Al-Baladi. Lalu dia menjelaskan su'ila Sahal an ma'na kadza. Nah, ini kan mengisyaratkan bahwa tafsir Tustari bukan beliau langsung yang menulis, bukan Sahal langsung yang menulis. Tapi yang menulis adalah Abu Bakar karena dinisbatkan kepada Sahal At-Tustari. Ya, su'ila Sahal an ma'na kadza. Faqala kadza tsumma dhammanaha hadzal kitab wa nasabaha ilaihi. Ya, wa nasaba Abu Bakar ila Sahal At-Tustari. Ya. Nah, ini informasi kitabnya seperti itu. Naqra'u fi hadzal kitab fatajid mu'allifahu ya yuqaddimu lahu bi muqaddimatin yuwaddihu fiha ma'na dhahir Qur'an wa batinihi
wa ma'na al-hadd wal matla' fa yaqulu ma min ayatin fil Qur'ani illa wa laha arba'atu ma'anin zahir wa batin wa hadd wa matla'. Fa zahir at-tilawah wal batin al-fahm wal hadd halaluha wa haramuha wal matla' isyraful qalbi 'ala al-murad biha. Fiqhan min Allah azza wa jalla. Fal ilmu zahir ilmu 'am wal fahmu li batinihi wal muradu bihi khas. Qala ta'ala fil ayah fi ayat as-samina wa sab'in min surah an-nisa fama li ha'ula'il qaum la yakaduna yafqahuna haditha ay la yafqahuna khitaba. Nah, ini ayat ini sudah kita bahas sebelumnya, adalah salah satu istidlal Syekh Az-Zahabi yang beliau kutip dari tafsir At-Tustari untuk menegaskan legitimasi tafsir Al-Isyari. Wa yaqulu fi mawdhi'in akhar qala Sahal inna Allah ta'ala mastawla waliyan min ummati Muhammadin illa 'allamahu al-Qur'an imma zahiran wa imma batinan qila lahu inna adh-dhahir na'rifuhu fal batin wa ma huwa qala fahmuhu wa in fahimahu huwal murad. Qala fahmuhu wa inna fahmahu huwal murad. Ya. Famin hatain al-ibaratain qala Adz-Dzahabi famin hatain al-ibaratain na'khudh anna Sahlan At-Tustari yara anna adh-dhahir huwa al-ma'na al-lughawi al-mujarrad wa anna al-batin huwa al-ma'na alladhi yufhamu min al-lafzi wa yuriduhu Allah ta'ala min kalamih kama na'khudhu minhu. Ini poin pertama, na'khudh, ya, bahwa maksud dari batin dan zahir itu seperti itu. Yang kedua adalah wa na'khudh minhu annahu yara anna al-ma'ani adh-dhahira amrun 'am yakifu 'alayha kullu man ya'rif al-lisan arabi ammal ma'ani al-batiniyah fa amrun khasun ya'rifu ahlullah bi ta'limillahi iyyahum wa irsyadahum ilaihi. Kadzalika najid Sahlan radhiyallahu anhu lam yaqtasir fi tafsirihi. Nah, ini yang ketiga, poin yang ketiga, ya. Najid Sahlan radhiyallahu anhu lam yaqtasir fi tafsirihi 'ala al-ma'ani al-isyariyah wahdaha bal najiduhu yadhkuru ahyana al-ma'ani adh-dhahirah thumma ya'qubuha bil ma'ani al-isyariyah wa qad yaqtasiru ahyanan 'ala al-ma'na al-isyari wahdahu kama yaqtasiru ahyanan 'ala al-ma'ani adh-dhahirah atau adh-dhahiriyah biduni an ya'rija 'ala batinil ayah. Wa hina ya'ridu Sahl lil ma'ani al-isyariyah la yakunu wadihan fi kulli ma yaquluhu bal taratan bil ma'ani al-gharibah. Nah, ini poin yang ketiga, poin yang keempat. Kadang la yakun wadihan penjelasannya. Bal taratan bil ma'ani al-gharibah allati nastab'id an takuna muradatullah. Nah, ini bisa dikatakan tafsir batin yang ghair makbul, ya. Karena nastab'id, kata Syekh Az-Zahabi, nastab'id an takuna muradatullah. Kayaknya sangat jauh kalau itu dimaksudkan sebagai makna yang diinginkan oleh Allah, ya. Wa dzalika kal ma'ani allati naqalnahu anhu sabiqan fi makna al-basmalah wa alif lam Fatihatul Baqarah. Ya, ini seperti makna basmalah dan alif lam, ya, alif lam mim di awal al-huruful muqatta'ah, ya. Bisa dibaca lagi kalian dalam kajian Syekh Az-Zahabi dalam tafsir Isyari. Wa taratan ya'ti bil ma'ani al-gharibah allati yumkinu an takuna min madlul lafzi aw mimma yushiru ilaihi al-lafzu wa dhalika huwal ghalib fi tafsirihi. Kadzalika naj'al mu'allif bin nahwi bi kadzalika naj'al mu'allif yanhu fi kitabihi hadza manha tazkiyatun nafas. Nah, ini yang kelima, poin kelima. Beliau fokus dalam kajian tazkiyatun nafas dalam tafsirnya wa tathhir al-qulub wa tahalli bil akhlaqi wal fadail allati yadullu 'alaiha al-Qur'an walau bi tariqil isyarah wa katsiran ma yasuqu min hikayatus shalihin. Nah, kemudian yang berikutnya juga banyak menceritakan hikayatus shalihin wa akhbarihim ma yakunu syahidan lima yadhkuruh kama annahu yata'arradu fi ba'd al-ahyan li daf'i iskalat qattarid. Kemudian berikutnya juga daf'i iskalat, ya, qattarid ala dhahir lafzul karim wa ilaika namudha min tafsirihi. Nah, ini beberapa contoh tafsir yang disimpulkan oleh Syekh Az-Zahabi. Jadi ada sekitar kurang lebih berapa kesimpulan ini? Ada sekitar 7 kesimpulan yang diambil oleh Syekh Az-Zahabi terhadap kandungan tafsir At-Tustari, ya. Contoh tafsir At-Tustari fi suratil A'raf inda tafsirihi liqaulihi ta'ala, surat apa ini? Wattakhadha qaum Musa min ba'dihi min huliyyin 'ijlan jasadan lahu huwar yaqulu ma nassa ijal kullu insan ma aqbala alaihi fa'arada bihi 'anillahi min ahlin wa waladin. Ya. Jadi beliau menafsirkan mana ijal yang disembah oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel itu sebagai ijal yang membuat seseorang itu jauh dari Allah, min ahlin wa waladin. Ya, jadi tidak secara zahir dimaksudkan untuk konteks kisahnya Nabi Musa.
Ya, tapi ditafsirkan ijl itu sebagai al-ahl wal walad alladzi min sabab i'radin nasi 'anillahi ta'ala wa la yatakhallas min dzalika illa ba'da ifna'i jami'i hududihi min asbabihi kama lam yatakhallas 'abadatul ijl min ibadatihi illa ba'da qatlin nufus. Ya. Nah, sebagaimana para penyembah sapi ini tadi di zaman Nabi Musa tidak akan bisa keluar dari penyembahan kepada ijl ini kecuali dengan cara membunuh diri mereka sendiri sebagai syariat Nabi Musa untuk orang yang berbuat syirik. Wa fi surati Syu'ara inda tafsirihi liqauli ta'ala hikayah an Ibrahim alladzi khalaqani fa huwa yahdin walladzi yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fa huwa yashfin walladzi yumituni thumma yuhyin walladzi at'ama an yaghfira li khati'ati yaumaddin wa yaqulu man nassa alladzi khalaqani fa huwa yahdin ay alladzi khalaqani li ubudiyatihi yahdini ila qurbihi walladzi huwa yut'imuni wa yasqin qala yut'imuni ladzatal iman. Nah, lihat ya, kalau kata yut'imuni wa yasqin ya, kalau dalam kisahnya Nabi Ibrahim ya bisa saja dimaknai secara zahir at-ta'am wasyarab al-ma'ruf, ya makanan minuman yang kita sudah kenal. Tapi oleh Syekh At-Tustari ditafsirkan dengan yut'imuni ladzatal iman. Ditafsirkan secara maknawi bukan hissi. Dan juga ditafsirkan dengan wa yuskini syarabat tawakkul wal kifayah. Nah, ini kan unsur maknawi semua, tidak terkait hissi. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Qala ya'ni idza taharrabtu bi ghairihi li ghairihi asamani. Nah, kalau aku sakit maka aku disembuhkan. Ya, sakit kalau dalam konteks zahirnya ya sakit kena virus, penyakit dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau dalam konteks batin maknanya malah kalau seseorang itu dalam kondisi taharraktu bi ghairihi, ada kecenderungan untuk tidak kepada Allah, misalnya berbuat ibadah dengan cara riya, maka kemudian idza maridtu fa huwa yashfin, yakni asamani min hadzal marad, hingga kembali fokus menjadi ibadahnya ikhlas untuk Allah. Wa idza miltu ila syahwati dunya mana'ani 'alayha. Nah, ini tafsir-tafsir yang sifatnya maknawi semua ya. Walladzi yumituni tsumma yuhyin. Alladzi yumituni tsumma yuhyin bidzikri. Nah, menghidupkan dan mematikan di sini bukan menghidupkan dan mematikan dalam arti nyawa, tapi menghidupkan dan mematikan dalam konteks menghidupkan hati dan mematikannya lewat zikir. Nah, ya. Walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin, yani akhruju kalamahu ala syurutil adab bainal khaufi war raja wa lam yahkum alaihi bal bil maghfirah. Nah, jadi kesimpulannya Ibrahim alaihissalam dengan adabnya seakan memohon kepada Allah ampunan ya, tapi dengan tidak menghukuminya sebagai orang yang diampuni secara langsung ya. Padahal Nabi itu semuanya maghfur, tapi ini sebagai adab memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa tafsirnya intinya seperti itu ya, dan kesimpulan Syekh Az-Zahabi fahadhil ma'ani kulliha maqbulah. Ya, semua maknanya ini bisa diterima. Wa yumkinu irjaha biduni takallufin ilal lafzil qur'ani biduni mu'aradati syar'iyyah wa aqliyah, tanpa dan maknanya itu tidak ditolak ya, karena tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syariah. Wal kitabu fil ghalib yasiru ala hadhihi tariqah wa hiya la syauba fihi. Nah, Syekh Az-Zahabi menyimpulkan Alkitab yang dimaksud adalah tafsirnya At-Tustari ini secara umum adalah berdasarkan metode isyari seperti ini, dan itu tidak ada la syauba fiha, tidak ada masalah atau tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam itu sendiri.